Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menghentikan proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri di BPBD Sumbar saat terjadinya pandemi COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Penghentian dilakukan setelah jaksa melakukan penyelidikan panjang, pemeriksaan saksi-saksi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus itu. Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar Senin mengatakan, dalam proses penyelidikan itu, pihaknya telah meminta keterangan dari berbagai pihak, mulai dari pejabat BPBD Provinsi Sumbar, Inspektorat Provinsi Sumbar, penyedia barang, dan pihak kedua Provinsi Sumbar. Hasilnya, jaksa berkesimpulan tidak ditemukan unsur memperkaya diri sehingga kasus ini dihentikan. Kami nih, bukan saya. Sebelum kita mau ekspos juga harus ekspos dulu teman-teman ini. Teman-teman tim penyidik jaksa ekspos dulu, Pak. Dan mereka tim penyidik juga merasa emang nggak cukup bukti. Masa saya harus paksa seorang diri? Jadi kan nih nggak enak tuh, nggak perkara kok dia lihat kerja. Menurut pakar hukum pidana, Suharizal, dirinya merasa heran dengan penghentian kasus korupsi itu. Pasalnya, dengan telah dinaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, menandakan ada kerugian negara dan ada yang terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri. Menurut dosen sebuah perguruan tinggi ini, penyelidikan lebih mengarah pada pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga merupakan tindakan pidana. Sedangkan penyidikan lebih mengarah pada pencarian tersangka serta penemuan barang bukti. Ajaibnya, tinggal sedikit lagi jaksa mengungkap kasus ini. Kenapa tiba-tiba kasus korupsi ini dihentikan oleh Kejati Sumbar? Nah, ini kalau perkara-perkara korupsi termasuk kategori yang agak langka, perkara itu naik ke level penyidikan, lalu kemudian dihentikan di level penyidikan. Ini kurang apa lagi? Mengapa kemudian ketika mau menemukan, mencari siapa tersangkanya, perkara ini dihentikan? Nah, kita kan berharapkan Ibu Kajati ini bisa menjelaskan ke publik mengapa kemudian di tingkat penyidikan dihentikan perkara ini. Kasus ini bermula dari laporan dugaan korupsi pengadaan pelindung wajah pada tahun 2020 dengan nilai proyek lebih dari 3 miliar rupiah. Laporan masuk pada tahun 2023 setelah dilakukan penyelidikan ditemukan indikasi kuat penyimpangan sehingga kasus ini naik menjadi penyidikan. Jaksa tinggal mencari tersangkanya saja. Namun tiba-tiba kasus ini dihentikan. Aneh bin ajaib. Robiham melaporkan dari Padang.